Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal sumatif tengah semester atau penilaian tengah semester 1 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 5 Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah pada kurikulum Merdeka. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal yang nomor 1. Orang yang lalai dalam sholat, contohnya A. Sholatnya berjamaah, B. Sholatnya tepat waktu, C. Sholatnya ditunda-tunda, D. Sholatnya sesuai aturan. Anak-anak semuanya, ini merupakan hal yang ada pada tanda-tanda pendusta agama pada surat Al-Ma'un. Orang yang lalai dalam sholat itu contohnya ketika sholatnya ditunda-tunda, sehingga jawabannya adalah C. Kemudian soal nomor 2. Surat Al-Ma'un turun setelah surat A. Al-Kafirun, B. At-Takasur, C. Al-Fil, D. Al-Quraish. Anak-anak semuanya, surat Al-Ma'un itu turun setelah surat Al-Quraish, sehingga jawabannya adalah D. Anak-anak semuanya. Berikut kita scroll ke atas untuk soal nomor 3. Kata Al-Ma'un memiliki arti barang-barang yang A. berharga, B. berguna, C. langka, D. indah. Ya anak-anak semuanya, kata Al-Ma'un memiliki arti barang-barang yang berguna, sehingga jawabannya adalah B. Ini diambil dari ayat terakhir dari surat Al-Ma'un, wa yamna'unal ma'un. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 4. Surat Al-Ma'un diturunkan sebelum terjadinya peristiwa A. Perang Badar, B. Isra Mi'raj, C. Dakwah di Mekah, D. Hijrah ke Madinah. Anak-anak semuanya, surat Al-Ma'un ini merupakan golongan surat Makkiyah atau golongan surat yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, jawabannya adalah D, anak-anak. Berikut soal nomor 5. Perhatikan ayat berikut. Alladzina hum yura'un. Kata yang bergaris bawah merupakan bacaan A. Idhar halki, B. idham mimi, C. idhar safawi, D. ihfa safawi. Anak-anak semuanya, ketika ada mim sukun bertemu ya atau ketika ada mim sukun bertemu huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, itu bacaannya adalah idhar syafawi, sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 6 dan nomor 7. Lafadz lil musallina terdapat pada surat Al-Ma'un ayat A3, B4, C5, D6. Ya anak-anak semuanya, mari kita coba menghitung surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Ini tadi fawailul lil musallin, berarti itu tadi ayat yang keempat, sehingga jawabannya adalah B. Berikut soal nomor 7. Nabi Muhammad SAW sejak dalam kandungan ibunya sudah dalam keadaan A. yatim, B. miskin, C. kaya, D. sengsara. Ya anak-anak semuanya, Nabi Muhammad SAW itu sejak dalam kandungan ibunya itu sudah ditinggal wafat oleh ayahnya Abdullah, sehingga dalam hal ini jawabannya adalah beliau sudah dalam keadaan yatim, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita hapus, kita scroll ke atas untuk soal nomor 8. Ya, kata sahun artinya A. menghardik, B. berguna, C. lalai, D. enggan. Ya,
kata sahun ini berada pada surat Al-Ma'un ayat yang kelima, alladzina hum ang sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai pada sholatnya. Berarti sahun itu artinya lalai, sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 9. Ya, perhatikan ayat berikut. Wala yahuddu ala miskin. Kata yang tepat untuk mengisi bagian rumpang adalah atoami billati c fadzalika d fawailun. Ya, anak semuanya, mari kita baca bersama. Wala yahuddu ala to'amil miskin. Berarti ini jawabannya adalah A. Isian yang tepat adalah to'ami. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 10 dan 11 ya. Sebaik-baik rumah yang ada di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan A seperti raja, B buruk, C baik, D semena-mena. Ya anak-anak semuanya, sebaik-baik rumah yang ada di dalamnya itu terdapat anak yatim dan kita perlakukan dengan baik, sehingga jawabannya adalah C. Ya, itu anak-anak semuanya. Kalau seperti raja ini terlalu berlebihan. Jadi yang tepat adalah kita perlakukan dengan baik. Kemudian soal nomor 11 anak-anak semuanya, mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian dengan ibadah dan amal soleh, berarti mencontoh nama Allah A. Al-Muhyi, B. Al-Ba'is, C. Al-Mumit, D. Ar-Rahman. Ya anak semuanya, di sini kata kuncinya adalah kematian, menghadapi kematian. Oleh karena itu di sini Asmaul Husna yang tepat adalah Allah Maha Mematikan, yang mana adalah Al-Mumit, sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Nah, ini. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 12. Menjaga lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya adalah bentuk penghayatan terhadap sifat Allah A. Al-Ba'is, B. Al-Qorib, C. Al-Mumit, D. Al-Muhyi. Ya anak-anak semuanya, menjaga lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya itu bentuk penghayatan terhadap sifat Allah Al-Muhyi, anak-anak semuanya, yang memaha menghidupkan. Karena apa? Di sini melestarikan lingkungan ada kaitannya dengan maha hidup, maha menghidupkan, sehingga jawabannya adalah D. Berikut soal nomor 13 anak-anak semuanya. Nah, ini gambar di atas menunjukkan bukti bahwa Allah memiliki nama A. Al-Hayyu, B. Al-Ba'is, C. Al-Mumit, D. Al-Muhyi. Ya, di sini maha menghidupkan berarti D, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya soal nomor 14 dan 15. Punahnya sebagian hewan langka yang dilindungi menjadi bukti bahwa Allah memiliki nama A. Al-Khaliq, B. Al-Muhyi, C. Al-Mumit, D. Al-Khabir. Anak semuanya, di sini punah berarti bahasa lainnya adalah mati. Oleh karena itu Asmaul Husna yang tepat ini adalah Al-Mumit, karena Allah Maha Mematikan. Berikut soal nomor 15. Muslim yang mencontoh nama Allah Al-Ba'is tidak akan memiliki sifat A. rendah hati, B. sabar, C. berani, D. ceroboh. Ya, karena ini tidak akan berarti mari kita cari jawaban yang mengarah keburukan. Nah, di sini dari A, B, C, karena tidak akan berarti ini ya ceroboh. Jadi Muslim yang mencontoh nama Allah Al-Ba'is tidak akan memiliki sifat ceroboh. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 16 dan 17. Allah SWT membangkitkan semangat untuk berbuat kebaikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Allah memiliki sifat A. Al-Mumit, B. Al-Muhyi, C. Al-Ba'is, D. Ar-Rahman. Ya anak-anak semuanya, di sini kata kuncinya adalah membangkitkan. Lah, ini ada tulisan membangkitkan. Membangkitkan ini merupakan
Asmaul Husna dari Al-Ba'is karena Allah Maha membangkitkan? Jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Nah ini. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 17. Berikut ini yang tidak termasuk budaya masyarakat Indonesia adalah A. Gotong royong, B. Sopan santun, C. Suka mencibir, D. Tolong menolong. Ya anak-anak semuanya, di sini yang tidak termasuk. Nah di sini yang bukan termasuk budaya masyarakat Indonesia adalah suka mencibir ya. Nah ini karena ini jelek sekali. Sedangkan gotong royong, sopan santun, dan tolong menolong itu merupakan budaya masyarakat Indonesia. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 18 dan soal nomor 19. Ya. Kelak manusia akan dihidupkan kembali setelah kiamat terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan manusia meskipun ia tinggal tulang belulang maupun telah menjadi debu. Pernyataan di atas menggambarkan bahwa Allah memiliki sifat A. Al-Hayyu, B. Al-Muhyi, C. Al-Ba'is, D. Al-Mumit. Ya, anak semuanya, di sini kata kuncinya adalah Allah SWT akan membangkitkan. Nah ini kata atau Asmaul Husna yang tepat adalah Al-Ba'is. Karena apa? Al-Ba'is ini artinya Allah Maha membangkitkan. Nah, berikut soal nomor 19 anak-anak semuanya. Seseorang yang memiliki sikap mandiri tidak akan A. menjadi pusat perhatian, B. menjadi orang terpintar di kelas, C. menjadi beban untuk orang lain, D. menjadi anak kesayangan orang tua. Ya, anak semuanya, di sini kata kuncinya adalah seseorang yang memiliki sikap mandiri tidak akan. Berarti kita cari yang buruk ya. Ya, di sini menjadi beban untuk orang lain. Karena apa? Karena anak yang mandiri itu semuanya dilakukan tanpa minta bantuan orang lain, dilaksanakan sendiri. Oleh karena itu orang yang mandiri tidak akan menjadi beban untuk orang lain. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 20 dan 21. Ya, bentuk keimanan kepada nama Allah Al-Qayyum adalah A. mengingat kematian, B. menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, C. menjaga kebersihan badan, D. tidak bergantung pada orang lain. Ya, anak semuanya, untuk arti dari Al-Qayyum ini Maha menguatkan, Maha berdiri sendiri ya. Oleh karena itu ini tidak bergantung kepada orang lain, sehingga jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Ini. Kemudian soal nomor 21 anak-anak semuanya, semua makhluk akan mengalami kematian karena Allah yang mematikan. Nama Allah adalah ya A. Al-Mumit, B. Al-Hayyu, C. Al-Qayyum, D. Al-Ahad. Ya, anak-anak semuanya yang tepat ini adalah Al-Mumit, karena di sini Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Mumit yang artinya Allah Maha mematikan, sehingga jawabannya adalah A. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 22. Pada hari Minggu, Resti dan Misa bekerja kelompok untuk menyelesaikan tugas. Misa meminta izin kepada Resti untuk beribadah sesuai keyakinannya. Sikap yang harus dilakukan Resti adalah A. melarang Misa beribadah karena tugas belum selesai, B. menyarankan Misa untuk beribadah di rumah, C. mengizinkan Misa untuk beribadah terlebih dahulu, D. menghasut Misa agar tidak beribadah. Ya anak-anak semuanya, ini merupakan bagian dari toleransi kita bersama. Ketika ada teman kita yang ingin menjalankan ibadah, kita harus mengizinkan. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah yang C anak-anak, mengizinkan Misa untuk beribadah terlebih dahulu. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 23 dan 24 ya. Nafis dan Bagus adalah teman sekelas. Mereka duduk bersebelahan. Nafis dan Bagus menganut agama yang berbeda ya.
Cara yang dapat dilakukan nafis dan bagus untuk menghargai perbedaan tersebut adalah A. Saling menemani saat melakukan peribadatan, B. Tidak menghalanginya untuk melakukan peribadatan, C. Mengikuti peribadatan yang mereka lakukan, D. Bersikap masa bodoh. Ya anak-anak semuanya, ketika kita mempunyai teman yang berbeda agama, kita harus bersikap toleransi atau tasamuh. Oleh karena itu, sikap yang tepat adalah tidak menghalanginya untuk melakukan peribadatan, ya itu ya. Untuk yang C ini mengikuti peribadatan yang mereka lakukan, ini tidak boleh karena ini mencampur adukan agama. Baik anak-anak semuanya, berikutnya kita ke soal nomor 24. Surat Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan A. alam semesta, B. malaikat, C. manusia, D. bumi. Ya anak-anak semuanya, pada surat Al-Baqarah ayat 30 ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Berikutnya untuk soal nomor 25, menciptakan masyarakat yang adil, saling menolong dan menjaga kesatuan adalah tugas dari A. masyarakat, B. manusia, C. pemerintah, D. seluruh makhluk. Ya anak-anak semuanya, tugas untuk menjaga keadilan dan saling menolong dan menjaga kesatuan adalah tugas seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah A anak-anak semuanya. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk sumatif tengah semester 1 atau penilaian tengah semester 1 mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya dan sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.